Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Guru. Sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah kelar, bisa memimpin doa. Siapa pertama? Santa. Baik, sebelum mulai pembelajaran, maka Baik, apa kabar anak-anak? Baik, Guru. Apakah hari ini ada yang mau berangkat? Tidak. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, kita nyanyi dulu untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Semua bisa berdiri dulu. Sila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Hari ini ada apa enggak? Hari ini kita mau belajar tentang apa? Tidak. Oke, baik, sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya, kalian kan pasti pernah ikut Ibu ke pasar ya? Buah apa yang paling sering kalian temui? Semua. Sayang. Apel. Oke. Kalau buah pisang apel gitu jenisnya ada beraneka macam apa cuma ada satu? Kenapa? Ada yang tahu? Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Kenapa kita mempelajari itu? Tujuannya untuk memahami keanekaragaman hayati dan juga wilayah persebarannya. Kemudian untuk mengidentifikasi keanekaragaman hayati di wilayah kalian dan juga untuk menganalisis manfaat dari keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Ibu punya gambar. Nah ini, bentuknya ada yang tahu nggak? Flora itu apa dan juga fauna itu apa? Flora itu nah ini atas kan fauna ya, yang bawah flora. Ini merupakan sedikit contoh dari jenis-jenis hewan yang ada di Indonesia. Nah kalau di daerah kalian, keanekaragaman flora atau fauna di daerah kalian itu apa? Berarti beraneka ragam ya. Burung ada burung. Ya, kucing ada ular. Ya. Oke, sekarang Ibu jelasin materinya dulu. Ini merupakan alasan kenapa Indonesia kaya akan flora dan faunanya. Nah, Indonesia itu merupakan negara yang terkenal akan keanekaragaman hayatinya. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan, itu membuat Indonesia menjadi tempat dari berbagai jenis flora dan juga fauna, baik yang ada di darat maupun di laut. Nah, ini merupakan peta persebaran flora dan fauna. Ini terbagi dalam 3 wilayah yang dibagi oleh garis polos dan juga garis lebar. Kalau yang bagian barat disebut sebagai wilayah Asiatik, kalau yang tengah disebut wilayah Perahan, dan yang wilayah bagian timur disebut Australis. Nah, kalau yang bagian barat itu ada Pulau Sumatera, Kalimantan, Jawa. Kalau yang bagian peralihan Sulawesi, Jawa itu ada di Nusa Tenggara ya. Kalau yang bagian timur itu ada Pulau Papua. Nah, kalau flora fauna sesuai wilayahnya itu mempunyai ciri khas dan ada karakteristiknya masing-masing. Jadi, nah ini yang pertama persebaran floranya dulu. Yang kalau bagian barat, wilayah barat kan Asiatis itu ada di Sumatera, Kalimantan, Jawa. Di situ tuh wilayahnya curah hujannya tinggi sehingga floranya itu beraneka ragam. Di wilayah ini juga terdapat hutan yang lebat yang ditumbuhi oleh tanaman seperti meranti, teruih, rotan dan juga jati yang dijadikan sebagai bahan bangunan. Selain itu juga ada tanaman benih, hutan bakau dan juga rawa gambut. Tadi di contoh gambar kan ada gambar aklesia, bunga bakau dan anggrek, itu merupakan contoh flora khas yang ada di Indonesia. Jadi khasnya Indonesia adalah tanaman di situ.
dan kering, sehingga membuat floranya itu didominasi oleh stepa tropis dan sabana. Contohnya ada cengkeh, cendana, eboni, pala itu pala. Ini di wilayah Sulawesi dan juga Nusa Tenggara. Itu merupakan campuran dari flora bagian Asia dan juga Australia. Kalau di wilayah timur atau wilayah Australis itu didominasi oleh hutan hujan tropis, hutan musim dan juga hutan bakau. Contohnya ada pohon matoa, pohon sagu, tikus, jati, megau dan sebagainya. Ini floranya itu mirip sama flora-flora di daerah di wilayah Australia. Ini ada di Pulau Papua. Nah, kalau ini peta persebaran faunanya. Ini pembagian wilayahnya sama, barat, tengah, sama timur. Kalau ciri-ciri atau karakteristik dari fauna Indonesia Barat itu mamalianya berbadan besar. Contohnya itu ada beruang madu, harimau Sumatera, orangutan, banteng, harimau Jawa, badak Jawa, dan juga ada gajah Sumatera. Kalau yang bagian terakhir, bagian tengah itu ciri-cirinya minim bulu hewannya, sama merupakan hewan langka. Contohnya ada babi rusa, burung maleo, anoa, dan juga komodo. Kalau yang bagian timur itu ciri-cirinya apa namanya burungnya itu warnanya cerah, sama mamaliannya itu berkantung. Contohnya kuskus, cendrawasih, burung kakaktua, dan juga walabi. Kanguru juga ada di wilayah Papua. Buku punya peta namanya peta keanekaragaman. Ini nanti ibu minta 3 anak untuk maju mengelompokkan fauna itu berdasarkan wilayahnya, persebaran wilayahnya apa di daerah wilayah barat, tengah atau timur. Nanti ini ada koin fauna, namanya koin fauna. Jadi kalian nempel pakai aku. Jangan sini, anak yang mau maju. Oke, kita maju. Coba lagi. Yuk. Cepat. Ini dapat apa hewannya? Jawa ada di wilayah apa? Wilayah barat, tengah, dan timur. Ya. Andi dapat apa? Komodo di wilayah apa? Nah, betul. Nah, saya ini benar semua. Tadi udah nggak bisa tangan dulu untuk Andi, terus bisa Siti. Nah, lanjut ya. Satu lagi. Ini manfaat sumber daya alam Indonesia. Yang pertama sebagai sumber pangan, karena kan di Indonesia banyak sekali alamnya ya, jadi dapat dimanfaatkan sebagai sumber bahan pangan karena kayak jahe, kunyit, lembas itu kan bisa dijadikan sebagai bumbu dapur. Nah, terus sebagai obat-obatan itu contohnya ada ini daun kumis kucing. Itu mau bagi kelompok menjadi 4 kelompok aja. 4 kelompok. Ini ada 1, 2, banyak kan? 1, 2, terus ini 1, 2, 3. Ini kelompok 1, nomor 2, ini kelompok 3, ini 3 ya. Ini 4. Ini aku bagi ini nomor ini kelompok 3 ya. Ini kelompok 4. Sebelum mulai mengerjakan, ini Ibu mau jelaskan cara pengerjaannya. Ini ada 5 soal tentang keragaman flora dan fauna Indonesia. Kalian jawab sesuai penjelasan tadi. Ada jawabnya ini ya, sesuai kolom yang sudah disediakan, sama ini yang kedua itu LKPD-nya ada peta penyebaran fauna di Indonesia. Kalian amati dulu gambarnya, kemudian tulis nama hewannya sesuai dengan wilayah persebarannya di kolom ini, kolom yang sudah disediakan. Bisa dipahami? Oke, bisa langsung dikerjakan. 5 menit cukup? Cukup.
keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Terus soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan flora dan fauna? Flora itu tumbuhan dan fauna hewan. Keempat, sebutkan jenis hewan atau tumbuhan yang dapat dijadikan obat. Jawab. Hewannya cacing, tumbuhannya daun, kumis, kucing, bu. Kasih tangan dulu untuk kelompok. Pokoknya rokas yang dia apa ada kelompokannya jawab beda? Pokoknya? Dengan ini kita belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia, yaitu tentang flora dan juga fauna yang ada di Indonesia. Ibu mau tanya apa hal baru yang kalian dapat setelah mempelajari tentang flora dan fauna di Indonesia? Ya, komodo tadi udah pada tahu semua kan, komodo itu dari Nusa Tenggara. Terus menurut kalian materi yang paling menarik atau paling mudah dipahami itu apa? Sama yang paling sulit? Itu paling mudah atau paling sulit? Paling sulit? Jadi kita tadi belajar tentang kekayaan flora dan fauna di Indonesia. Tadi ada yang di wilayah Australis, Asiatis, sama Thailand. Dan setiap wilayahnya itu mempunyai ciri khas dan karakteristiknya masing-masing. Kekayaan flora dan fauna tersebut sangat dipengaruhi oleh iklim, geografis, kondisi geografis dan iklim setiap daerahnya. Dan begitu Indonesia disebut sebagai negara yang kaya akan hayatinya. Sekarang untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian, ibu bagi soal evaluasi dikerjakan secara mandiri ya. Untuk modalnya 5 menit cukup? Maka udah selesai? Dikumpulkan dari belakang ke depan. Sambil mengumpulkan, ibu mau beri penguatan materi. Jadi kita tadi belajar tentang flora dan fauna. Kita mendapat pelajaran berharga bahwa kekayaan Indonesia, kekayaan flora dan fauna di Indonesia itu merupakan anugerah dari Tuhan. Kita wajib untuk menjaga dan juga melestarikannya, misalnya dengan tidak menebang pohon sembarangan, ya, tidak berkuliah ya. Jadi flora dan faunanya masih tetap terjaga.